di ibadah sekolah minggu GIA Kopo Permai. Katakan aku mau. 1. Beribadah dengan pakaian yang rapi. 2. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. 3. Mendengar, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan. Selamat beribadah. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Tante Alan. Kita akan mulai kebaktian ya. Tapi sebelum kebaktian, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini kami bisa berbakti bersama-sama. Biarpun Tante di sini, anak-anak di rumah, tapi percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami mau memulai kebaktian ini, Kau pimpin dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Karena kami tahu Engkau ada tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, tolong kami, beri kami hati yang sukacita untuk memuji Tuhan. Karena Engkau patut kami sembah, kami puji. Terima kasih Tuhan, yang menyerahkan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua
hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik, Tante senang sekali kalau hari ini masih bisa melayani di ibadah online sekolah minggu Giyak Kopo Permai. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih berikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, baik Tante yang membawakan firman Tuhan maupun setiap kami yang mendengarkan, supaya firman Tuhan menjadi berkat buat kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan semua lagu pujian yang kita nyanyikan adalah tentang kasih. Adik-adik, buat kita akan sangat mudah untuk mengasihi orang-orang yang baik sama kita. Orang-orang yang mengasihi kita, pasti kita akan sangat mudah mengasihi mereka. Tapi adik-adik, bagaimana dengan orang-orang yang tidak baik sama kita? Orang-orang yang jahat sama kita? Orang-orang yang tidak mengasihi kita? Apakah kita bisa mengasihi mereka? Mungkin kita akan berpikir-pikir dulu ya untuk mengasihi orang-orang seperti itu. Tapi adik-adik, hari ini kita mau belajar dari salah seorang tokoh di dalam Alkitab, di mana dia bisa mengasihi orang yang berbuat jahat sama dia. Siapakah dia? Kalau kalian masih ingat firman Tuhan minggu lalu tentang dua orang sahabat, kalian bisa tebak siapa tokoh ini. Dia adalah sahabat dari Yonatan. Sudah tahu jawabannya? Ya, betul. Daud. Daud adalah sahabat Yonatan. Karena mereka bersahabat, mereka saling mengasihi, maka ketika Yonatan tahu bahwa ayahnya yaitu Raja Saul ingin membunuh Daud, maka Yonatan memberitahukan berita ini kepada
kepada Daud. Cuma aneh ya, kenapa kok Raja Saul mau membunuh Daud? Padahal kita semua tahu Daud itu pahlawan yang hebat. Dia bisa mengalahkan si raksasa besar, yaitu Goliat orang Filistin, sehingga bangsa Israel menang melawan bangsa Filistin. Dan juga Daud tidak pernah melakukan yang jahat sama Raja Saul. Tapi kenapa Raja Saul kok mau membunuh Daud? Ternyata adik-adik, Raja Saul iri hatinya terhadap Daud. Dia simpan iri hatinya sehingga iri hatinya itu menjadi kebencian terhadap Daud. Bahkan adik-adik, ketika dia terus simpan iri hati kepada Daud, dia simpan kebencian kepada Daud, pikiran Raja Saul menjadi jahat. Dia ingin mencelakakan Daud. Dia ingin membunuh Daud. Oleh sebab itu adik-adik, Daud harus melarikan diri, menghindar dari Raja Saul. Pada suatu hari adik-adik, ketika Raja Saul berkemah dengan tentara-tentaranya, ada sesuatu yang terjadi. Waktu itu, kemah atau tenda Raja Saul didirikan di tengah-tengah, di mana prajuritnya berkemah di sekeliling kemahnya Raja Saul. Dan ketika malam hari, ketika semuanya tertidur dengan nyenyak, Daud yang dalam pelarian menghindari Raja Saul bersama dengan seorang temannya menghampiri kemah di mana Raja Saul tertidur. Tidak ada seorang tentara pun yang terbangun. Bahkan Raja Saul begitu nyenyaknya tidur, sehingga dia tidak tahu bahwa ada Daud dan temannya di dalam kemah di mana Raja Saul sedang tidur. Lalu adik-adik, temannya tahu bahwa Raja Saul ingin membunuh Daud. Makanya temannya itu bilang sama Daud, "Daud, biar aku bunuh saja si Raja Saul ini." Lalu Daud bilang, "Jangan, kamu jangan membunuh Raja Saul." Lalu temannya bilang, "Ya udah, kalau gitu Daud, ini tombak kamu bunuh saja itu Raja Saul." Lalu Daud berkata apa? "Aku tidak mau membunuh Raja Saul karena dia orang yang diurapi Tuhan. Aku tidak mau berbuat dosa." Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengambil tombak yang ada di sisi Raja Saul yang sedang berbaring, juga sebuah kendi. Lalu mereka berdua meninggalkan perkemahan di mana Raja Saul dan tentaranya sedang tidur. Pada keesokan harinya, Daud berdiri di atas gunung di seberang, berteriak kepada Raja Saul yang sudah bangun. Lalu Daud berteriak, "Raja Saul," sambil dia memperlihatkan tombak dan kendi yang semalaman sebenarnya ada di dekat Raja Saul yang sedang tidur. Raja Saul begitu terkejut ketika melihat Daud memegang tombak dan kendinya yang sudah tidak ada lagi di dekat dia.
Lalu Daud mengatakan bahwa dia mengasihi Saul. Walaupun Raja Saul ingin membunuh dia, tapi Daud berkata, aku mengasihi engkau. Nah, adik-adik, dari kisah tokoh Alkitab tadi, yaitu Daud, kita bisa belajar bagaimana Daud bisa mengasihi Saul yang ingin membunuh dia. Kenapa ya Daud bisa mengasihi Saul? Padahal dia tahu Saul akan berbuat jahat sama Daud. Karena Daud hidup takut akan Tuhan. Dia mau melakukan firman Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa. Dia tidak mau membunuh Raja Saul. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa mengasihi orang yang bersalah sama kita? Nah, sebentar, Tante akan perlihatkan sebuah video. Kalian simak baik-baik ya. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Adik-adik tadi sudah lihat videonya ya, tentang seorang kakak yang pada akhirnya memaafkan adiknya yang tanpa sengaja merusakkan mainannya. Nah, adik-adik, hari ini kita bisa belajar yang pertama dari Daud. Belajar untuk mengasihi orang yang bersalah sama kita, yang berbuat jahat sama kita. Yang kedua, kita belajar seperti seorang kakak tadi yang mau mengampuni orang yang telah bersalah sama dia. Dan yang ketiga, kita juga belajar seperti si adik. Ketika dia berbuat salah, dia juga mau minta maaf. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi adik-adik, ingat ya pelajaran firman Tuhan hari ini. Mengasihi, mengampuni, dan minta maaf. Sekarang kita mau berdoa mengakhiri firman Tuhan hari ini. Semua lipat tangan dan tutup matanya ya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi orang yang bersalah kepada kami. Ajar kami juga untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Bahkan ajar kami Tuhan untuk meminta maaf ketika kami melakukan kesalahan. Kami percaya Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu mengasihi kami, mengampuni kami, akan menolong setiap kami untuk kami semua menjadi pelaku dari firman Tuhan. Sebentar kami mau mengakhiri ibadah online hari ini Tuhan. Tuhan yang akan tetap memimpin dan menyertai kehidupan kami supaya kami tetap memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari anak-anak, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau sama-sama mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan ya. Karena itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, biar kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan kalian. Masa depan kalian diberikan yang terbaik, diberkati di sekolah, orang tua kalian diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang sempurna. Karena itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati anak-anak semua.